Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, selamat datang di Podcast Kan. Nah, kali ini, episode Podcast Kan kali ini kita akan membahas suatu aplikasi yaitu Kan Management Information System atau yang lebih dikenal sebagai aplikasi Kanmis. Dan saat ini di studio telah hadir salah satu tim pengembang Kanmis yaitu Muhammad Ari Bahtiar Almaci. Halo Mas Ari, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana nih puasanya nih hari ini nih? Alhamdulillah. Lancar ya? Masih lancar. Lancar ya? Sampai akhir Pertengahan ya, bentar lagi lebaran ya, nggak kerasa ya Mas Ari ya? Udah mau mudik kita. Udah mudik ya? Iya. Baik Gimana, Mas Ari, Bang? ya kita langsung saja ya Mas Ari Ya. ini berbicara mengenai Kanmis ya. Bahwa sebenarnya kan ini dalam rangka peningkatan pelayanan gitu ya, pelayanan untuk proses akreditasi dan juga ini merupakan amanah gitu ya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian ya. Di mana nih salah satunya nih Kan itu menetapkan pelayanan proses akreditasi melalui penggunaan aplikasi Kan seperti Kanmis seperti itu ya. Nah, boleh dijelaskan nih apa itu Kanmis nih Mas Ari? Kalau secara singkatan mungkin tadi Barin sudah menjelaskan sekilas ya. Kan Iya. Manajemen Information System gitu ya. Nah, cuman kalau secara proses itu sebetulnya ini adalah salah satu inovasi Kan di mana mungkin dulu Kan itu kan kita sempat bekerja menggunakan paper gitu ya. Paper, kemudian juga sempat berkirim melalui kantor pos gitu ya, kemudian lewat tiki dan sebagainya gitu ya. Saat itu berpikir ada nggak cara yang lebih hemat, yang lebih efisien, yang lebih efektif gitu ya. Berpikir bahwa zaman dulu kita harus capek-capek nemuin pelanggan di tempat gitu ya. Kemudian pada saat di bagian asesmen lapangan pun mereka juga harus mengirimkan suatu tindakan perbaikan yang mungkin tidak dalam satu kotak berkotak-kotak gitu. Nah dari situ berpikir kalau dibuat digital mungkin bisa lebih efektif gitu ya. Nah tercetuslah di tahun 2014 lah ya. 2014 itu Kanmis versi pertama lahir gitu ya. Nah cuman pada saat kelahiran Kanmis ini tidak serta-merta bisa diterima oleh publik gitu ya. Jadi ada tahapan proses di situ. Di tahun 2015 kita coba sosialisasikan ke stakeholder kita, ke klien kita, kemudian juga ke internal kita, dan baru bisa efektif di tahun 2016. Jadi memang perjalanan cukup panjang juga. Cukup panjang ya. Dan sampai dengan saat ini pun Kanmis masih berjalan meskipun beberapa titik memerlukan suatu sentuhan inovasi lagi berarti ya. Cuman ya yang pasti Kanmis ini memang membantu proses Kan dari sisi digitalnya. Jadi intinya transformasi layanan secara digital. Transformasi layanan digital ya. Baik, berarti tadi untuk pengembangannya sendiri itu tahun 2014 ya? Iya, dimulai dari 2014 untuk 2014, pengembangan awal, betul. konsep desainnya, kemudian dikerjakan tidak lama 6 bulan waktu itu, 6 bulan, tetapi yang lama itu proses untuk merubah mindset yang awalnya kita menggunakan paper menjadi paperless. Iya. Itu salah satunya berarti. Baik, jadi selain paperless juga mungkin nanti kan lebih cepat juga ya Ya, untuk prosesnya ya, iya, betul. karena kan sudah online gitu ya. Iya. Baik, Mas Ari, lalu untuk di aplikasi Kanmis sendiri proses apa aja nih yang bisa dilakukan atau dikerjakan melalui aplikasi Kanmis ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan suatu transformasi ya. Sebetulnya proses yang ada di dalam aplikasi Kanmis tidak berbeda dengan proses akreditasi Kan secara hard copy gitu ya. Yang dimulai dari registrasi seorang atau suatu organisasi LPK gitu ya. Kemudian dia melakukan identifikasi terhadap ruang lingkupnya gitu kan. Kemudian juga melakukan identifikasi terhadap kemampuannya, mungkin dimulai dari upload dokumen-dokumen seperti legal entity, kemudian dari sisi strukturnya, kemudian dari sisi kemampuan personilnya, mungkin kalau di lab juga ada kemampuan alatnya juga, gitu kan, sampai dengan dia harus menginformasikan apakah dari sisi LPK juga komit melalui kegiatan dari internal ataupun kejualan manajemen. Nah setelah itu ada tahapan yang namanya verifikasi kelayakan. Nah verifikasi kelayakan ini ya dengan rentang waktu yang sudah ditentukan di dalam PPA, mereka harus menyelesaikan. Nah setelah itu ada tahapan yang namanya audit kecukupan. Nah sebelum kecukupan ini mereka harus melakukan
tagihan permohonan lah ya, ada tagihan permohonan yang terkirim kepada LPK. Itu sesuai dengan, kalau saat ini kan PP Tarif nomor 40 lah ya, PP Tarif, dan sudah kita informasikan secara publik gitu ya. Dan next adalah tahapan prosesnya kecukupan, kemudian on-site assessment, itu membutuhkan waktu kalau untuk yang awal 3 bulan, kemudian yang surveillance ataupun perluasan ruang lingkup sampai dengan REACT 2 bulan, kemudian pertimbangan teknis sampai dengan pengambilan keputusan dikonsilkan. Nah, ini semuanya di-cover dalam proses akreditasi melalui Kanwis. Baik, dari mulai permohonan sampai dengan pengambilan keputusan akreditasi gitu ya. Baik, Mas Ari, mungkin kita istirahat sejenak ya Mas Ari ya. Baik rekan, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Oke rekan, kembali lagi di segmen kedua ya. Nah, kita lanjut lagi ya Mas Ari ya. Lalu tadi kita sudah bertanya tentang dan menjelaskan juga Mas Ari perihal untuk proses apa saja yang ada di Kanwis gitu ya. Nah, sekarang siapa saja nih Mas Ari yang dapat mengakses aplikasi Kanwis ini Mas Ari? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa stakeholder kita, kemudian klien kita, personil kita bisa mengakses. Jadi mungkin kalau object to be yang menggunakan to be using itu adalah dari LPK ya. Yang dulu LPK itu harus datang ke kita membawa suatu dokumen, nah dia cukup di tempat masing-masing dia mengajukan, jadi LPK bisa mengakses itu. Kemudian ada dari sisi internal, kita juga ada seorang PIC, kemudian seorang manajer, kemudian seorang sekjen deputi, kemudian seorang ketuakan juga bisa mengakses itu. Kemudian ada personil inti yang memang juga harus bisa mengakses, ada asesor kita, ada personil pertimbangan panitia teknis kita, gitu kan. Dan lain sebagainya, termasuk anggota konsil pun juga bisa mengakses. Jadi harapannya adalah bahwa semua orang yang memang dari usia paling muda mungkin ya di KAN sampai dengan yang paling mungkin paling tua atau paling senior mungkin ya bahasanya, itu harusnya sudah mulai merubah pikiran mereka bahwa saat ini kita sudah hampir ke generasi Z mungkin ya, mungkin nanti ke generasi Alpha, ke Beta. Mereka harus aware dengan teknologi gitu ya, jangan sampai saat ini mereka sudah termakan usia tetapi nggak aware, itu kan ketinggalan. Ya mungkin pengalaman saya pun sebagai seorang asesor juga pada saat di lapangan ada beberapa orang yang usianya sudah sampai dengan 80 tapi masih aware dengan teknologi. Itu sebagai nilai tambah. Tapi nggak sedikit juga yang usianya mungkin di bawah 50 masih kurang aware. Ini mungkin sebagai pesan dari saya, ketika kita sudah memiliki akses dalam Kanwis, ya, jangan bosan untuk melakukan user login dalam Kanwis. Dan kalau memang ada poin untuk dilakukan peningkatan, kita sangat welcome. Iya, baik. Berarti intinya nih dari LPK dan juga semua personil kan yang terlibat dalam proses akreditasi gitu ya Mas Ari ya. Dan juga harus aware nih untuk untuk teknologi informasi yang makin berkembang nih, baik dari sisi generasi ke generasi seperti itu ya, harus aware setiap generasi ya, baik. Lalu kan untuk aplikasi ini kan pastinya ada proses pemeliharaan seperti itu ya Mas Ari, untuk selalu tadi up to date terhadap perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung ya. Nah untuk kami sendiri nih bagaimana nih proses pemeliharaannya? Kalau dari sisi maintain ya, mungkin kalau kita bicara ISO 9001 kita bicara continual improvement gitu ya. Dari tahun ke tahun kami selalu dievaluasi gitu berarti. Nah, hanya saja di tahun 2019 awal Kanwis ini sudah ibaratnya sudah ketinggalan teknologi gitu ya, dan akhirnya manajemen berpikir bahwa harus ada perubahan ya, mungkin dari sisi redesign Kanwis. Dulu itu Kanwis masih menggunakan teknologi frameworknya CI CodeIgniter dengan PHP versi 5 gitu ya. Nah sekarang kita berharap bahwa Kanwis ini dengan framework Laravel dia bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada, dan harapannya sampai 10-15 tahun mendatang insya Allah juga masih tetap dengan menggunakan teknologi yang sama dan masih up to date juga. Dan mungkin sebagai harapan saya juga Kanwis jangan berhenti sampai dengan aplikasi desktop,
harapannya itu ya kita akan kembangkan sama dengan mobile PPS. Ya. Ini sebagai gambaran ya, kalau memungkinkan di tahun 2023 kan menggunakan mobile PPS akan sangat bagus dan seterusnya gitu. Baik, berarti yang pastinya kami selalu dikembangkan gitu ya Mas Ari ya, apa namanya, up to date terhadap perkembangan teknologi informasi. Dan saat ini kan tadi seperti Mas Ari bilang apa namanya, baru dalam tahap desktop gitu ya. Desktop ya. Nanti untuk perkembangannya nanti apa namanya, harapannya bisa di mobile, lewat mobile gitu ya. Kanmis dalam Genggaman ya. Jadi di mana-mana bisa mengakses Kanmis gitu ya, tidak apa namanya, tidak terbatas oleh tempat dan waktu gitu ya Mas Ari ya. Baik, lalu ini Mas Ari, kita kan sudah mendengar nih mengenai revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK gitu ya, di mana ini memberikan peluang bagi pemerintah. Nah, salah satunya yaitu meningkatkan kolaborasi nih antar instansi pemerintah gitu ya Mas Ari ya. Nah, seperti kita ketahui SPBE gitu ya, atau sistem pemerintah berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan e-government. Nah, terkait hal itu nih ada ide apa nih dari Mas Ari terkait hal tersebut Mas Ari? Yang pertama mungkin prinsip di dalam SPBE ada efektivitas gitu ya, kemudian juga ada efisiensi, kemudian ada berkesinambungan gitu ya, kemudian ada akuntabel juga gitu ya. Untuk pengembangan New Kanmis sebetulnya itu sudah ada ide-ide, kita akan coba berkolaborasi dengan beberapa instansi. Di situ ada dengan BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Nasional, di mana mereka memiliki fungsi salah satunya sebagai penerbit terlangan digital gitu ya, itu akan ditanamkan di dalam aplikasi Kanmis. Kemudian selain itu ada aplikasi, ada sistem keuangan di Dijen Pajak gitu ya, dan dia memiliki database-nya nomor pokok wajib pajak, itu juga akan diinsertkan dalam aplikasi Kanmis. Nah, harapannya di sini bahwa dengan adanya NPWP, kemudian dengan adanya Sains Digital, bukan hanya sekedar kita berkolaborasi dengan beberapa instansi, tetapi juga sebagai salah satu metode pengawasan kita. Sebagai contoh misalnya, ada LPK yang dia itu ternyata tidak memiliki nomor induk perusahaan, mungkin dia memiliki NIB tetapi palsu misalnya, dan dia lolos dari sistem sebelumnya, mungkin dia lolos. Tetapi pada saat masuk ke aplikasi Kanmis itu ada suatu validasi NPWP, di mana NPWP yang kita terima ini hanya yang berbadan hukum, dan mungkin kalau pemerintah itu yang diterima adalah bendahara. Ini sebagai metode kita mengawasi bahwa yang kita terima adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang memang taat sama hukum, taat sama pajak juga sebetulnya, itu arahnya ke sana. Dan kalau bicara terkait dengan paperless tadi gitu ya, mungkin sebelumnya sertifikat dan lampiran akreditasi kita ini menggunakan hard copy gitu ya. Dengan adanya pengembangan Kanmis yang baru, itu harapannya one application for all gitu ya. Artinya mulai dari registrasi sampai dengan terbit sertifikat lampiran, kemudian sampai dengan tertuang di dalam direktori LPK, itu satu aplikasi semuanya berarti. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih Mas. Jadi one application for all gitu ya, one application for in the pocket gitu ya. Baik, harapan seperti itu. Baik Mas Ari, kita jeda lagi nih. Baik rekan, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Rekan, kembali lagi di podcast kan. Nah, Mas Ari, kita lanjutkan lagi ya Mas Ari ya. Nah, untuk keamanan informasi nih Mas Ari, untuk Kanmis sendiri seperti apa nih untuk keamanan informasinya? Ya, mungkin sejak tahun 2019 ya, Kanmis itu kan dititipkan ke Pusat Data dan Informasinya BSN. Jadi kita memastikan bahwa Kanmis terkelola dengan baik dengan bantuan teman-teman Pusdatin BSN. Saat ini Pusdatin BSN sudah certify untuk ISO 27001 2013 dan masih konsisten dan komitmen menerapkan itu. Nah, saya percaya bahwa dengan kita menerapkan ISMS 27001 ini, bahwa semua infrastruktur, kemudian semua aplikasi di bawahnya itu akan aman. Karena seperti dalam aneks A-nya ISO 27001 itu ada beberapa kontrol yang memang harus dipastikan oleh seorang penerap standar gitu ya.
Dan harapan di sini adalah bahwa Kanmis yang memang secara teknis itu berada di atasnya server BSN, yang server BSN ini sudah certify untuk 2021, ya, bisa kami pastikan, dan mungkin saya pun bisa menjamin juga bahwa kami bisa aman. Nah, tinggal bagaimana nanti memastikan untuk kedepannya kita tetap komit untuk menerapkan SMS 2021. Iya, baik. Berarti sudah dipastikan aman ya Mas Ari, karena tadi sudah tersertify gitu untuk yang IMS 27001-nya ya gitu ya Mas Ari ya. Baik, lalu ini Mas Ari, terlebih pada saat pandemi COVID ini ya Mas Ari ya, ini kan harapannya bahwa proses-proses layanan akreditasi kan harus sama nih prosesnya dibandingkan sebelum pandemi COVID gitu ya, atau bahkan harapannya kan lebih baik gitu ya untuk pelayanan ke depannya. Nah, untuk Kanmis sendiri nih apakah ada pengembangan terbaru dari Kanmis nih Mas Ari? Mungkin tadi sudah sekilas saya sampaikan, sebetulnya tidak harus menunggu sampai pandemi ya, kita berubah. Dari tahun 2015 sejak Kanmis disosialisasikan, itu setiap tahunnya akan ada evaluasi. Dan mungkin saat ini sebagai pengembangan terbaru dan mungkin juga sebagai jawaban atas kondisi pandemi sekarang ini, tadi One Application for All gitu ya. Artinya kita dengan adanya pandemi atau enggak pun sebetulnya ya cukup di tempat, mungkin teman-teman LPK cukup di ruangan aja gitu, cukup di ruangan aja. Mereka bisa registrasi, kemudian juga nanti ada proses perbaikan kelayakan, perbaikan kecukupan, kemudian asesmen, kemudian ada pantek sambil menunggu, nanti ada terbit sertifikat. Yang itu akan ada nanti di aplikasi Kanmis versi kedua nanti mungkin ya, yang mungkin kita akan coba sosialisasikan dalam waktu dekat dan di tahun 2022 ini, dengan harapan bahwa sekali lagi ini sebagai jawaban dari beberapa keluhan, karena kan kita juga evaluasi setiap tahunnya bahwa ada beberapa keluhan itu, dan diharapkan bahwa bukan hanya sekedar menjawab keluhan juga, tetapi juga mungkin ya, saat ini kan kita sekarang di revolusi industri 4.0, dan kita akan berangkat ke revolusi industri 5.0 gitu ya. Jadi cikal bakalnya kita persiapan ke 5.0 tadi, kita pastikan bahwa saya punya handphone, saya bisa lakukan dimanapun proses akreditasi gitu ya, tanpa terhambat masalah waktu. Ya. Jadi nanti akan ada di Kanmis, kita tunggu ya. Baik. Berarti itu tadi pengembangan, akan ada New Kanmis versi 2 gitu ya Mas Ari ya, untuk menjawab tantangan untuk yang revolusi industri 4.0 gitu ya, menuju ke 5.0 seperti itu ya. Baik, lalu Mas Ari nih, segmen terakhir nih Mas Ari nih, atau bagaimana cara untuk rekan-rekan yang menyaksikan untuk dapat mengakses Kanmis nih Mas Ari? Yeah. Rekan-rekan semuanya netizen dan mungkin dari teman-teman kan semuanya, rekan-rekan semuanya, teman-teman bisa mengakses aplikasi Kanmis yang saat ini sudah publish gitu ya, itu di domain akreditasi.bsn.go.id. Jadi jangan sungkan kalau memang teman-teman punya kemampuan menjadi seorang lembaga penilai kesesuaian, atau mungkin hanya ingin mengetahui sedikit informasi tentang akreditasi, tentang proses penilaian kesesuaian, bisa langsung menuju ke situs tersebut. Ya, baik. Lalu terakhir nih Mas Ari, apa harapannya tadi untuk New Kanmis yang akan segera launching ya Mas Ari? Ya, silakan Mas Ari. Kanmis mungkin harapan saya sebagai jawaban ketika nanti ada revolusi industri 5.0, kemudian ini sebagai tantangan juga kepada generasi-generasi yang mungkin dulu ada generasi baby boomer gitu ya, sekarang sudah sampai generasi Y, dan kita akan menuju ke generasi Z gitu ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi harapan saya adalah dengan adanya Kanmis bisa lebih terpuaskan keinginan dari para masyarakat yang mungkin saat ini sudah memasuki generasi milenial, yang nanti kita tetap, meskipun sudah one application for all, tetapi tetap ada continual improvement ya, seperti semangatnya 2001. Jadi jangan berhenti berpuas diri gitu ya. Jadi tetap kita lakukan monitoring, evaluasi terus sampai dengan dia berkembang sampai besar nantinya. Itu menurut. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari.
Nah, rekan, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya perihal aplikasi Kanmis. Nah, terima kasih nih Mas Ari yang telah hadir di episode podcast kali ini ya. Mas Ari, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Ari, salam sehat selalu. Nah, rekan, jangan lupa untuk selalu menyaksikan episode podcast kan di channel YouTube Komite Akreditasi Nasional, dan jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe yang pastinya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.